Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mia Ayudina. Pada video kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya yaitu Nurti Tanzila dan Salsabila Azahra akan mempresentasikan terkait dengan mengevaluasi keamanan dan privasi data akuntansi pada studi kasus Equifax dan Capital One. Video ini dilakukan sebagai pengumpulan tugas kelompok dari mata kuliah manajemen database dan yang diampu oleh Pak Juli Ismanto. Oke, langsung saja akan kita mulai materinya. Identifikasi resiko keamanan data akuntansi. Data akuntansi bersifat sensitif karena melibatkan informasi keuangan dan pribadi yang bisa menyebabkan kerugian finansial, hukum, atau reputasi jika terganggu. Risiko keamanan dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya, yaitu eksternal, internal, atau teknisi. Berikut identifikasi risiko utama. 1. Risiko akses tidak sah. Pihak tidak berwenang, hacker, karyawan curang, atau kompetitor mengakses data tanpa izin. Contohnya, seorang akuntan junior mengakses laporan keuangan eksekutif. Dampaknya itu bisa terjadi kebocoran rahasia bisnis, manipulasi transaksi, atau pencurian identifikasi, misalnya data NPWP klien. Kemungkinannya itu tinggi, terutama di area remote work dengan akses cloud seperti Google Workspace atau ERP seperti Accurate Online. Contohnya di akuntansi, phishing email yang menargetkan akun login, sistem akuntansi menyebabkan akses ke database neraca. Itu ada risiko kebocoran data. Deskripsi. Data bocor keluar sistem, baik melalui serangan siber atau hacking, atau kesalahan manusia, misalnya seperti salah kirim email. Dampaknya itu bisa didenda regulasi sekitar 24 miliar berdasarkan Undang-Undang PDP. Tuntutan hukum dan hilangnya kepercayaan investor. Contohnya yaitu pada kasus Equifax 2017 di mana 140 juta data pribadi itu bocor. Kemungkinannya itu sedang hingga tinggi dengan 74% breach disebabkan faktor manusia. Contoh di akuntansinya itu ada ransomware, mengenkripsi file, invoice, memaksa perusahaan membayar tebusan untuk akses data arus kas. Resiko manipulasi atau perubahan data. Data diubah tanpa izin seperti modifikasi angka laba rugi untuk manipulasi laporan keuangan. Dampaknya itu kesalahan keputusan bisnis, pelanggaran standar akuntansi SAK, atau skandal seperti Enron 2001 yang menyebabkan kerugian miliaran. Kemungkinannya itu sedang, sering dari insider threat atau karyawan internal. Contoh di akuntansinya itu virus malware yang mengubah entry jurnal umum di software seperti MYOB. Yang keempat itu ada resiko kehilangan data. Data hilang karena bencana seperti banjir, gempa, atau kegagalan sistem hard drive rusak. Dampaknya itu gangguan operasional seperti tidak bisa rekonsiliasi bank tepat waktu yang melanggar deadline pajak UU PPH. Kemungkinannya itu rendah hingga sedang, tapi dampaknya kritis untuk data real time seperti transaksi harian. Contoh di akuntansinya itu kegagalan server cloud selama audit tahunan menyebabkan downtime lebih dari 24 jam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima itu ada risiko privasi. Penggunaan data pribadi ini, misalnya gaji karyawan tanpa konsen tertentu, itu dapat melanggar regulasi. Dampaknya itu dapat sanksi dari Kominfo melalui Undang-Undang PDP atau tuntutan dari karyawan atau klien yang kemungkinan tinggi di perusahaan dengan data campuran, yaitu keuangan dan pribadi. Misalnya, contoh di akuntansi itu berbagi data klien tanpa enkripsi via email yang dapat menyebabkan pelanggaran GDPR jika ada transaksi internasional.
Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko keamanan data. Mitigasi bertujuan mengurangi kemungkinan dan dampak risiko melalui lapisan pelindungan atau defense in depth. Di sini saya akan menjelaskan strategi umum dengan fokus pada kontrol akses dan enkripsi seperti yang disebutkan, serta strategi pendukung lainnya. Implementasikan secara bertahap mulai dari yang murah seperti melakukan pelatihan. Yang pertama itu ada kontrol akses atau access control. Strategi ini membatasi siapa, kapan, dan bagaimana akses data berdasarkan prinsip least privilege, yaitu hanya akses yang diperlukan. Ini mitigasi utama untuk risiko unauthorized access dan tampering. Yang kedua itu cara mengimplementasikannya dengan role-based access control atau RBAC dengan menetapkan peran. Misalnya akuntan junior hanya baca data transaksi, sementara direktur bisa edit laporan keuangan di software akuntansi seperti SAP, atur via user group. Terus ada multi-factor authentication, yaitu dengan menambahkan verifikasi kedua melalui SMS, app seperti Google Authenticator untuk login. Ini dapat mencegah 99% serangan phishing. Terus audit log, catat semua akses siapa, apa, dan kapan menggunakan tools seperti Active Directory, yaitu review bulanan untuk deteksi anomali. Manfaat di akuntansi ini mengurangi incident rate, contohnya hanya 5% karyawan yang akses data gaji, mematuhi Undang-Undang PDP. Untuk biayanya ini rendah melalui software built-in, tapi butuh pelatihan. Nah, untuk tantangannya ini, targetnya harus 100% akun dengan MFA dalam 3 bulan. Selanjutnya yang kedua ini ada enkripsi. Enkripsi ini mengubah data menjadi kode yang tidak bisa dibaca tanpa kunci, melindungi dari breach dan tampering. Ini bagian dari CIA Triad. Untuk cara mengimplementasikannya yaitu enkripsi data at risk, melindungi data tersimpan di database atau hard drive dengan AES 256 atau ini yang dimaksud dengan standar kuat, contohnya seperti gunakan BitLocker Windows atau VeraCrypt untuk file Excel dalam laporan keuangan. Enkripsi data in transit ini digunakan HTTPS garing TLS 1.3 untuk transfer data via email atau cloud, misalnya ini kirim invoice via secure portal seperti Dropbox Business. Terus hindari email biasa untuk data sensitif. Selanjutnya ada key management, simpan kunci enkripsi di hardware secure dan rotasi kunci setiap 6 bulan. Untuk data pribadi, terapkan tokenisasi, yaitu ganti NPWP dengan kode acak. Manfaat di akuntansi ini, jika data bocor tetap aman. Contohnya itu kasus Sony 2014, enkripsi mencegah kerusakan lebih lanjut dengan mematuhi ISO 27001 Annex A10. Biayanya ini sedang, toolsnya gratis seperti OpenSSL. Tapi integrasinya dengan legacy system butuh IT support, dan tantangannya ini targetnya butuh 95% data sensitif terenkripsi. Selanjutnya yang ketiga itu ada strategi mitigasi pendukung lainnya. Strategi mitigasi pendukung lainnya itu yang pertama ada Firewall Intrusion Detection System atau IDS. Dengan memblokir serangan eksternal menggunakan tools seperti pfSense atau Cloudflare untuk melindungi server akuntansi dari DDoS. Yang kedua itu backup dan disaster recovery. Ini membackup harian ke offsite seperti cloud seperti AWS S3 dengan 3-2-1 rules atau 3 salinan, 2 media, dan 1 offsite. Tes restore setiap kuartal untuk mitigasi data loss. Target recovery time objektif ini kurang dari 4 jam. Selanjutnya ada pelatihan dan awareness. Dengan edukasi karyawan tentang phishing via simulasi tool seperti KnowBe4, ini mitigasi human error yang penyebab 74% breach. Selanjutnya ada monitoring dan response insight. Dengan menggunakan SIM seperti Splunk untuk alert real time, buat insiden response plan ini untuk laporkan breach dalam 72 jam sesuai dengan Undang-Undang PDP. Selanjutnya itu ada audit berkala. Lakukan penetration testing tahunan oleh pihak ketiga, misalnya konsultan CISA untuk validasi mitigasi.
Selanjutnya, pada materi ini kami mengambil dua studi kasus, yaitu Equifax dan Capital One. Pada saat ini saya akan menjelaskan studi kasus pertama dulu, yaitu Equifax Amerika Serikat 2017 tentang kebocoran data keuangan massal. Yang melatar belakangnya itu apa sih? Equifax ini adalah salah satu biro kredit terbesar di AS yang mengelola data akuntansi dan keuangan miliaran orang, termasuk riwayat kredit, pinjaman, dan identitas pribadi mirip data NPWP dan rekening bank di konteks akuntansi. Pada tahun 2017, hacker Cina mengeksploitasi vulnerability di aplikasi web Equifax untuk mencuri data 147 juta orang. Nah, risikonya itu yang dapat kita identifikasi itu unauthorized access. Hacker memanfaatkan celah di Apache Search atau software web yang belum di patch selama berbulan-bulan. Data breach yaitu data sensitif terhadap nomor jaminan sosial, SSN, tanggal lahir, dan alamat bocor yang bisa digunakan untuk fraud keuangan. Kelemahan privasi, tidak ada enkripsi memadai pada data at rest, melanggar prinsip CIA, threat, atau confidentially hilang. Selanjutnya, kegagalan strategi mitigasi. Di sini kita bisa tahu kontrol akses, tidak ada segmentasi jaringan yang ketat. Hacker bisa bergerak lateral atau lateral movement dari satu server ke database utama tanpa MFA atau RBAC. Enskripsinya itu data pribadi disimpan tanpa enskripsi penuh, sehingga saat branch data langsung bisa dibaca. Patch keamanan diketahui sejak Maret 2017, tapi baru diterapkan Juli. Lainnya, kita juga bisa tahu nih monitoringnya lemah, tidak ada SIEM untuk deteksi anomali akses. Terus dampaknya apa sih dari kasus ini? Yaitu finansial kerugian 4 miliar dolar US dollar, denda litigasi, dan biaya pemulihan saham turun 35%. Terus terdampak juga di hukum dan reputasi. Dendanya 575 dolar dari FTC atau Federal Trade Commission karena pelanggaran privasi mirip GDPR. Ribuan tuntutan dari korban yang mengalami pencurian identitas. Operasional juga terjadi dampak seperti gangguan audit, keuangan, dan kehilangan kepercayaan dari bank dan investor. Selanjutnya kita ambil juga studi kasus pada Capital One Amerika Serikat tahun 2019, yaitu branch data di cloud akuntansi. Yang latar belakanginya yaitu Capital One adalah bank besar yang mengelola data akuntansi seperti aplikasi kredit, transaksi kartu, dan laporan keuangan. Pada 2019, seorang mantan karyawan AWS, Paige Thompson, mengeksploitasi misconfiguration di layanan cloud AWS untuk mencuri data 100 juta pelanggan, termasuk info pribadi dan keuangan. Risiko yang teridentifikasi, data bench via cloud akses tidak sah melalui firewall web application atau WAF yang salah konfigurasi.
Manipulasi data berpotensi berubah data sekredit yang mempengaruhi integritas laporan akuntansi. Terus resiko privasinya itu data seperti nomor rekening dan pendapatan bocor, melanggar regulasi keuangan XOX ACT. Selanjutnya yaitu kegagalan strategi mitigasi pada kasus ini, seperti kontrol akses, penggunaan IAM atau Identity and Access Management di AWS lemah. Hacker bisa escalate privilege dari akun rendah ke database S3 tanpa MFA atau place privilege. Di enskripsinya itu meski data di enskripsi in transit, enskripsi at rest tidak diterapkan secara konsisten pada bucket S3, memungkinkan data dibaca setelah akses. Lalu tidak ada audit log yang dimonitor secara real time. Breach terdeteksi setelah 40 menit tapi data sudah diunduh. Dampaknya terjadi pada di finansial nih, seperti kerugian 150 juta yaitu biaya investigasi dan litigasi. Lalu denda 80 juta dari OCC atau Office of the Comptroller of the Currency, yaitu juga terdapat dampak di hukum dan reputasi, yaitu seperti tuntutan kelas dari nasabah, kepercayaan pelanggan turun, mempengaruhi volume transaksi keuangan, dan berdampak juga di operasional, yaitu penundaan pemrosesan pinjaman dan audit internal selama berbulan-bulan. Selanjutnya, pelanggaran Capital One dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah utama sebagai berikut, yaitu penyerang atau hacker menyembunyikan identitas melalui VPN penyembunyi, lalu menyembunyikan identitas melalui Tor. Dan langkah pertamanya itu memanfaatkan kesalahan konfigurasi firewall dan menyerang server untuk mendapatkan WAF strip role melalui SSRV atau kerentanan serupa. Terus di langkah kedua itu gunakan peran IAM atau WAF role ke datar S3. Terus gunakan peran WAF role untuk menyinkronkan S3. Jadi beberapa serangan dari hacker tersebut dijabarkan dalam gambar yang kami sertakan pada PPT ini ya teman-teman. Selanjutnya, dalam pelanggaran data Capital One kami mengidentifikasi anomali, yaitu seperti pada tabel atau data tersebut yang kita tampilkan pada PPT ini akan saya jelaskan di kill, change track, dan security eventnya. Di kill, change stage pengintaian itu terdapat akses tidak biasa dari Tor dan layanan VPN penyembunyi jejak ke server rentan yang mengekspos kredensial peran Amazon IAM atau Werewolf dengan menggabungkan intelijen ancaman IP, data lokasi geografis IP, afiliasi perusahaan IP, dan data pengguna. Usap Starlight dari Stellar Cyber dapat mendeteksi aktivitas tersebut serta deteksi lain seperti kesalahan konfigurasi firewall. Lalu ada tindakan dan tujuannya seperti perintah API S3 yang tidak biasa atau LIST atau SYNC di eksekusi dari Warfare. Menurut laporan investigasi FBI dan Capital One, Warfare belum pernah mengeksekusi perintah API semacam itu sebelumnya. Setelah memproses log Amazon Cloud Trial ke Stellar Cyber USAP Starlight,
dan mengurai informasi perintah serta pengguna. Deteksi ML, eksekusi perintah yang tidak biasa, stealer cyber dapat mendeteksi aktivitas lain. Selain itu, alamat IP yang digunakan untuk mengeluarkan perintah tersebut berasal dari Tor dan layanan VPN yang menyembunyikan jalur, yang merupakan anomali yang dapat dideteksi. Secara keseluruhan, Cyber USAP Starlight akan merangkum kejadian tersebut sebagai eksekusi perintah yang tidak biasa dari WAF role dari lokasi IP yang tidak biasa. Dan tindakan dan tujuan lainnya itu seperti USAP Starlight milik Stellar Cyber juga akan mengenali sinkronisasi sejumlah besar subjek data S3 ke lokasi IP atau IP yang mencurigakan sebagai exfiltrasi data yang mencurigakan. Kurang lebihnya dalam pelanggaran data Capital One seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan pada saat penyampaian materi ini. Semoga juga materi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.